Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sofi, bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah R yaitu dokumen regulasi. Surveyor akan melihat SK, pedoman panduan, dan SPO. D. Dokumen bukti implementasi. Surveyor akan melihat juga. O. Observasi. Surveyor akan melihat apakah yang ada di puskesmas itu sudah sesuai dengan dokumen regulasi dan dokumen bukti implementasi. W. Wawancara. Surveyor akan melakukan wawancara kepada Sobat Sehat untuk membuktikan apakah Sobat Sehat memahami dokumen regulasi maupun dokumen bukti implementasi yang sudah Sobat Sehat susun sendiri. Kemudian yang terakhir S, yaitu simulasi. Sobat Sehat diminta oleh surveyor untuk melakukan peragaan ataupun mensimulasikan proses kegiatan maupun proses layanan yang ada di regulasi maupun di dokumen implementasi. Ini semua untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-333 yang akan menjelaskan kriteria 1.2.3 tentang pengelolaan jaringan dan jejaring yang berasal dari standar 1.2 bab 1 SIAP atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi 2021. SIAP versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai Fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan dan membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP yaitu kepemimpinan dan manajemen puskesmas, bab 2 UKM upaya kesehatan masyarakat, bab 3 UKPP upaya kesehatan perseorangan dan penunjang atau upaya kesehatan perseorangan, laboratorium dan kefarmasian. Bab 4 PPM program prioritas nasional, bab 5 PMP peningkatan mutu puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada SIAP revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada SIAP atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi meliputi 1. Indikator mutu, 2. SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, 3. MFK, manajemen fasilitas dan keselamatan, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Germas, 5. UKM esensial, 6. PPN, 7. PISPK, 8. Area prioritas, 9. Penilaian terhadap Dinas Kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 atau perencanaan, P2 atau pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 kepemimpinan dan manajemen puskesmas terdiri dari 6 standar.
Standar 1.1 Perencanaan Puskesmas, Standar 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas, Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK, Standar 1.5 Pengawasan, Pengendalian, Penilaian Kinerja, Standar 1.6 Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, kita lihat ini ada gambar 1, bab 1 KMP. Sobat Sehat, kita telah membahas dua kriteria dari Standar 1.1 Perencanaan Puskesmas, yaitu kriteria yang 1.1.1 penetapan jenis layanan pada video 329. Kemudian kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan pada video 330. Nah, Sobat Sehat, selanjutnya di video 331 sampai dengan 334 kita akan membahas 4 kriteria dari Standar 1.2 Tata Kelola Organisasi dari bab 1 KMP. Ada 4 kriteria pada Standar 1.2 Tata Kelola Organisasi, yaitu kriteria 1.2.1 Struktur Organisasi, kriteria 1.2.2 Dokumen Regulasi, kriteria 1.2.3 Pengelolaan Jaringan dan Jejaring, kriteria 1.2.4 Sistem Informasi Puskesmas. Kita akan bahas dulu standar dari 1.1. Pernyataan standarnya adalah tata kelola organisasi puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, pengelolaan jaringan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. Di video 333 ini kita akan membahas kriteria 1.2.3 pengelolaan jaringan dan jejaring. Adapun kriteria 1.2.3 pernyataannya adalah jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas di wilayah kerja puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Adapun pokok pikirannya adalah puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. Kepala puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas yang ada di wilayah kerja puskesmas, agar jaringan dan jejaring tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan UKM, UKP, kefarmasian, dan laboratorium yang mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan pelayanan puskesmas meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktek bidan desa atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jejaring puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktek mandiri tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap jaringan puskesmas dan UKBM juga melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan di tingkat pertama. Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, kefarmasian, dan laboratorium, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu. Silakan lihat slide kriteria 1.2.3 yang menunjukkan pernyataan kriteria, pokok pikiran, dan 3 elemen penilaian dari kriteria puskesmas melakukan pembinaan jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja puskesmas. Sobat Sehat, silakan lihat slide kriteria 1.2.3 yang menunjukkan pernyataan kriteria, pokok pikiran, dan 3 elemen penilaian dari kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring. Adapun elemen penilaian dari kriteria 1.2.3 adalah pertama, dilakukan identifikasi jaringan
pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas di wilayah kerja puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. Ini dinilai pemenuhannya ya, termasuk D. Kemudian yang kedua, disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. Di sini ada regulasi atau R, kemudian ada dokumentasi atau D, dan sobat sehat akan diwawancarai. Kemudian yang ketiga, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring atau D. Selanjutnya sobat sehat bisa melihat apa saja yang harus disiapkan untuk memenuhi elemen penilaian 1.2.3 EP1 dan 1.2.3 EP2 pada slide berikut di video. Berikutnya kita lihat slide selanjutnya di video. Apa saja yang harus disiapkan untuk memenuhi elemen penilaian 1.2.3 elemen penilaian 3. Sobat sehat, selanjutnya silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI nomor belum ada tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi 2021. Demikianlah sobat sehat, di video 333 ini kita telah membahas kriteria 1.2.3 pengelolaan jaringan dan jejaring dari standar 1.2 bab 1 siap versi revisi. Kita akan bertemu kembali di video 334 yang akan membahas tentang kriteria 1.2.4 sistem informasi puskesmas dari standar 1.2 bab 1 siap versi revisi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.